Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Heni Purnama dalam video pembelajaran. Pada pokok bahasan kali ini kita akan membahas materi tentang teks berita. Selamat menyaksikan. Kompetensi dasar 3.1 Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu 1. Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. 2. Menyusun teks berita dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, dan aspek lisan melalui tayangan PowerPoint dan video pembelajaran yang telah disediakan. Ada yang tahu apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang berisi informasi mengenai hal yang sedang atau baru saja terjadi. Disajikan dalam bentuk siaran, cetak, internet, ataupun dari mulut ke mulut, dan bisa menyebar ke masyarakat. Struktur teks berita. 1. Orientasi, yaitu berisi pembukaan dari peristiwa yang diberitakan di teks tersebut. Umumnya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. 2. Peristiwa adalah tentang proses kejadian dari awal sampai akhir, berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta yang ada. Dan 3. Sumber berita, yaitu dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Sumber berita tidak selamanya ditulis di bagian akhir berita. Unsur-unsur teks berita 5W+1H, atau yang disebut dengan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama apa? Menanyakan kejadian atau peristiwa yang diberitakan. 2. Di mana? Menanyakan di mana tempat kejadian. 3. Kapan? Menanyakan waktu kejadian. 4. Siapa? Menanyakan orang yang terlibat. 5. Mengapa? Membuat alasan dan sebab akibat. Dan 6. Bagaimana? Menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Adapun unsur kebahasaan teks berita. 1. Menggunakan bahasa bersifat baku. 2. Menggunakan kalimat langsung. 3. Menggunakan konjungsi bahwa. 4. Menggunakan konjungsi temporer atau kronologis. 5. Menggunakan kata kerja mental. Dan 6. Menggunakan keterangan waktu. Adapun pengertian dari keenam unsur kebahasaan teks berita tersebut. 1. Menggunakan bahasa bersifat baku, yaitu untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Contoh, ratusan pasien COVID-19 mengantri di lobi Wisma Atlet. 2. Menggunakan kalimat langsung, sebagaimana variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaannya. Contoh, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radiusi 2 km dari kawah Gunung Salamet, paparnya. 3. Menggunakan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contoh, sejumlah staf Adpel Manado mengatakan bahwa kepala Adpel Manado sudah pulang. 4. Menggunakan konjungsi temporer atau kronologis. Penggunaan konjungsi temporer atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Contoh, sekitar pukul 12.45 WIB, Sabtu 15.03.2017, langit Riau nampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. 5. Menggunakan kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terikat dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Contoh, warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Dan 6. Menggunakan keterangan waktu. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh, 1. Sekitar pukul 12.45, langit Riau tampak mendung. Dan 2. Gempa dengan kekuatan 5,4 skala menerjang Maluku pagi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.